يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para asatidz, para kiai, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi, dan dalam pertemuan kali ini kita masih di seputar pembahasan hari Jumat. Untuk itu kita berpandukan kitab Bidayatul Hidayah karya seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan dengan syarahnya yang bernama Maraqil Ubudiyah karya seorang ulama besar juga, maha gurunya para ulama di Nusantara, khususnya di Indonesia, yaitu Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Langsung saja kita pada pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, thalathun law ya'lamun nasu ma fihinna larakadul ibila fi talabihinna. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang seandainya manusia tahu tentang keistimewaan dari 3 perkara itu, pasti mereka akan mengerahkan unta-unta mereka untuk berlari untuk mendapatkan 3 perkara itu. Ini sabda Rasulullah di zaman dahulu. Kalau sekarang ini orang naik motor, naik mobil, ya. Kalau hebat sekarang pasti mereka tidak akan menyia-nyiakan kendaraan mereka, motor mereka, mobil mereka untuk berlari merebut 3 perkara yang sangat istimewa itu. Apa 3 perkara yang begitu diprioritaskan oleh Rasulullah sehingga diibaratkan orang akan berlari, akan mengerahkan untanya untuk mendapatkan 3 perkara itu? Yang pertama, al-adhanu, adzan. Kita biasa mendengar dan menjawab adzan, tapi walaupun kita menghadiri salat berjamaah, terkadang kita bangun setelah adzan dikumandangkan, ataupun ketika kita sedang mandi adzan sudah dikumandangkan, atau ketika masih berada di rumah adzan sudah dikumandangkan. Ini yang dimaksudkan yang sangat istimewa ini. Kita sampai di masjid adzan belum dikumandangkan, sehingga sampai di masjid barulah adzan dikumandangkan. Begitu maksudnya. Yang kedua, wassaful awwalu, mengejar saf yang pertama. Seperti kita melihat sendiri, ramai orang-orang yang datang ke masjid atau ke musalla, datang awal,
masjid ataupun surau masih sepi, di ruang depan masih kosong, tapi mereka sengaja memilih tempat di belakang, duduk di saf belakang. Jadi rugi. Kalau Anda datang ke masjid, maka teruslah maju ke hadapan. Pilih saf yang paling hadapan kalau masih kosong. Tapi jangan berdiri betul-betul di belakangnya imam. Sebab yang di belakangnya imam itu tempat orang-orang yang layak untuk mengganti apabila imam batal. Sebab itu terkadang di masjid atau di surau diletakkan beberapa sajadah di situ supaya tidak ditempati oleh orang umum, begitu maksudnya ya. Dan yang ketiga, wal ghudu ilal jum'ati, berangkat pagi-pagi untuk menunaikan salat Jumat ya. Masing-masing kita insyaallah semuanya menunaikan salat Jumat. Tapi biasanya kalau di Malaysia kan jarang yang datang pagi ya. Datang pagi itu maksudnya ya dari subuh ya, sebab terhitungnya berangkat pagi itu dari subuh ya. Dan yang sampai ke masjid pukul 10, 2 jam ataupun 3 jam sebelum maksudnya waktu pun jarang ya. Biasanya yang paling banter ini setengah jam sebelum adzan dikumandangkan ya. Kalau ada yang datang 1 jam sebelum adzan itu sudah agak langka ya. Biasanya kan begitu, sebab orang-orang bekerja kan begitu, masih bekerja ya, tidak apa-apa ya, bekerja tidak salah di hari Jumat, sebab Islam ini bukan agama yang mengongkong, yang melarang umatnya, tidak. Bahkan dalam Al-Quran sendiri menjelaskan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, apabila kamu sudah dipanggil dengan suara adzan dari Jumat, maka segeralah datang untuk menunaikan salat Jumat. Dan seterusnya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Dan apabila salat Jumat sudah ditunaikan, maka kembalilah bertebaran di atas bumi, kembali bekerja, kembali mencari rezeki Allah. Artinya hari Jumat bukan kita disuruh berhenti bekerja, tapi kalau kita ingin mencari fadilah yang sangat besar, ikut nasihat Imam Ghazali ini, datang lebih awal, itu memang kita dapat pahala yang berlipat ganda ya. Disebutkan wa fil khabari, diterangkan dalam hadis, idza kana yaumul jum'ati qa'adatil malaikatu ala abwabil masjid. Apabila sudah sampai hari Jumat, maka para malaikat duduk di pintu masjid, biaidihim suhufun, dengan memegang lembaran-lembaran min fiddatin yang terbuat dari perak, wa qalamun min dhahabin, dan pena-pena yang terbuat dari emas, yaktubunal awal fal awal. Mereka mencatat orang yang datang awal dan yang kemudian ala maratibihim, ikut tingkatan-tingkatan kedatangan mereka. Oleh itu Imam Ghazali menyebutkan dalam Bidatul Hidayah ini, mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man raha ila jum'ati fi sa'atil ula, barang siapa yang berangkat dan sampai ke masjid pada jam yang pertama, fakannama qarraba badanatan, maka seolah-olah orang itu berkorban seekor unta. Jam yang pertama ini ya, maksudnya waktu berpagi-pagi ke Jumat itu mulai waktu subuh, wa yadkhul waqtul bukuri bi turu'il fajri. Waktu berpagi-pagi berangkat ke hari Jumat itu ialah mulai masuknya waktu subuh. Artinya orang yang mendapatkan pahala seperti berkorban seekor unta ini, orang yang pergi ke masjid waktu subuh, tak pulang-pulang lagi, terus iktikaf di masjid sampai waktu Jumat, itu mendapat seolah-olah seperti berkorban seekor unta. Wa fi sa'ati tsaniyah, dan pada jam berikutnya, jam yang kedua, fakannama qarraba baqaratan, seolah-olah dia berkorban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati, dan orang yang berangkat sampai ke masjid pada jam yang ketiga, fakannama qarraba kibashan, maka seolah-olah dia berkorban seekor domba. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, dan bersiapa yang berangkat sampai ke masjid pada jam yang keempat, fakannama qarraba dajajah,
maka seolah-olah dia berkorban hanya seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah faqad qarraba baidatan, dan orang yang berangkat sampai ke masjid pada jam yang kelima, ini ada pukul 11 ya, tinggal 1 jam masuknya waktu adzan, maka seolah-olah dia hanya berkorban sebiji telur ya. Dalam kitab An-Nasa'i ada keterangan wa fil khamisati, dan orang yang sampai ke masjid pada jam yang kelima, kalladzi yahdi aswuran, seperti orang yang menghadiahkan seekor burung pipit, wa fis sadisati, dan yang datang pada jam yang keenam, baidatan, seperti orang yang menghadiahkan sebiji telur. Ini tingkatan-tingkatan orang atau pahala orang yang datang ke masjid pada hari Jumat. Datang awal maka pahalanya sangat besar, seperti orang yang berkorban seekor unta ya. Tapi biasanya kalau di Malaysia ya, karena rata-rata bekerja ya, jarang yang berangkat sampai waktu subuhnya tak balik-balik ya, jarang, mungkin 2 jam sebelum adzan pun jarang ya. Yang biasanya pada umumnya setengah jam sebelum adzan ya. Kaum pekerja ya, setengah jam sebelum adzan sampai di masjid, ini dah biasa. Dan terkadang juga seperti kita juga kadang-kadang 1 jam sebelum adzan pun sampai juga di masjid. Tapi lebih awal dari situ lagi sangat jarang ya. Ya, bagi kita yang sudah pencen ya, sudah beristirahat ya, coba usahakan datang awal ya, untuk merebut pahala berkorban seekor unta ini ya. Kalau tidak seekor unta, mungkin dapat seekor lembu ataupun seperti berkorban seekor kambing. Itulah pahala-pahala yang Allah sediakan kepada orang-orang yang datang awal pada hari Jumat ya. Dan untuk berikutnya seperti yang diterangkan dalam edisi sebelum ini ya, sampai kita terlambat tak dapat 1 rakaat dari imam, maka Jumat kita sudah tidak dapat Jumat ya. Tak dapat 1 rakaat bersama imam, tidak dapat salat Jumat. Artinya selagi imam belum salam, kita ikut imam walaupun tak dapat 1 rakaat, tetap wajib niat salat Jumat. Tapi selepas imam salam nanti diteruskan dengan salat zuhur. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mesti niat salat Jumat kalau akhirnya melaksanakan salat zuhur? Ya, sebab selagi imam belum salam itu masih ada kemungkinan akan mendapat 1 rakaat. Sebab boleh jadi imamnya tiba-tiba terlupa tidak tumak nina umpamanya kan. Dia merasakan tidak tumak nina ketika rukuknya tadi, maka imam bangun. Maka makmum yang tadinya tak dapat 1 rakaat itu disebabkan imamnya bangun lagi, dia ikut terus bangun bersama imam, masih mendapatkan 1 rakaat. Di situ rahasianya kenapa tidak diperbolehkan niat salat zuhur secara langsung, tapi wajib niat salat Jumat ya. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي